Pesisir pantai barat Pulau Sumatera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang asing untuk menyandarkan kapalnya di Minangkabau. Keberadaan hasil alam ranah Minang, terutama hasil tambang dan rempah-rempah, banyak diburu pedagang asing terutama bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris. Dalam perjalanannya, bangsa Eropa tersebut mulai membuka kantor dagangnya hingga menjajah seperti bangsa Belanda yang banyak membangun infrastruktur penting kala itu. Jejak peninggalannya tidak begitu banyak yang tahu dan diceritakan. Hingga saat ini masih dapat dijumpai dan ada juga yang telah menjadi kenangan. Ketika bangsa Belanda melalui VOC masuk ke kota Padang, dibangunlah sebuah benteng sebagai basis kekuasaan pertahanan dan pengintaian. Termasuk di dalamnya untuk mengamankan kedudukan politik dan hukum terhadap kota Padang dari bangsa lainnya. Benteng ini dibangun VOC pada tahun 1665. Jadi benteng ini memiliki tembok yang tinggi dan tebal, dikelilingi parit-parit dan menghadap ke Sungai Batang Arau. Sementara di luar benteng berkembang pemukiman-pemukiman para pensiun dan orang-orang tua bangsa Belanda yang secara politik tidak berarti lagi bagi company. Mereka disebut kaum Mardijikers. Jadi benteng dan pemukiman orang asing luar benteng inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kota Padang era kolonial. Pada masa VOC, beberapa orang Minangkabau ditangkap, lalu kemudian dipenjarakan di dalam benteng itu, untuk kemudian dibuang keluar daerah akibat perlawanan frontal terhadap kekuasaan company di Padang. Belum lagi perlawanan dari desa-desa pinggiran kota Padang seperti Pauh dan Koto Tangah. Di antara penyerang ada yang terbunuh dan ada juga yang kemudian tertangkap hidup-hidup, dipenjarakan di dalam benteng sebelum akhirnya dibuang. Pada awal-awal kekuasaan VOC di Padang, misalnya kas company dagang Belanda tersedot untuk mengakhiri perlawanan mantan-mantan petinggi Aceh yang mendapat dukungan dari penduduk setempat. Dan ini merupakan kantor De Javase Bank Padang yang merupakan bank company Belanda yang sekarang telah menjadi Museum Bank Indonesia di Kota Padang. Bank ya di zaman kolonial Belanda. Mari kita cek atau kita zoom teman-teman. Nah sekarang menjadi Museum Bank Indonesia. Tapi itu nggak bisa masuk kita teman-teman. Kemudian ini ada gedung Geo Wehry dan Co. merupakan salah satu gedung bersejarah peninggalan zaman Belanda yang dibangun sekitar tahun 1910 sampai 1920 yang dijadikan sebagai pusat perdagangan pada masanya. Dari dekat ya, ini jendela-jendelanya juga khas ya teman-teman. Sampai ujung ini juga banyak jendela ya. Dulunya ini gudang keramik teman-teman. Nah, jadi sekarang menjadi nggak tahu nih apakah dijadikan kafe atau gimana. Nanti kita bisa cek ya. Nah ini sudah dijadikan cagar budaya. Nah, aset ini milik negara ya. Jadi bekas PT Perdagangan Indonesia. Ini adalah jembatan Siti Nurbaya yang terletak di Jalan Kampung Batu, Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan,
Jembatan ini membentang sepanjang 156 meter di atas batang arau. Jembatan Siti Nurbaya ini yang menghubungkan kota tua Padang dengan Gunung Padang yang didominasi dengan warna merah putih. Destinasi wisata di Sumbar ini banyak digemari wisatawan baik lokal maupun dari luar wilayah Sumatera Barat, dan tentunya sangat cocok bagi Anda untuk menikmati suasana malam di kota Padang. Jembatan Siti Nurbaya ini dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan pada pertengahan 2002. Pelabuhan Muaro merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Jadi sekarang pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau, terutama yang menuju ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pulau Sukuai, dan sekitarnya. Dan ini juga salah satu bangunan yang sudah menjadi cagar budaya dan sekarang masih dijadikan bank ya, bank mandiri, dan dulunya ini juga difungsikan sebagai bank di pusat kota Padang dahulunya. Sampai sekarang masih banyak dijumpai bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Ini adalah monumen terbesar dan tertinggi di Pulau Sumatera yang pernah berdiri di Kota Padang. Jadi monumen ini didirikan pada tahun 1855 atau di lapangan Misail, atau kira-kira lokasinya yang sekarang bertempat di Taman Melati atau di dekat Museum Aditya Warman, teman-teman. Monumen ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penghormatan terhadap Gubernur Jenderal Andreas Victor Misail yang dianggap turut berjasa dan mempunyai prestasi yang gemilang bagi pemerintahan di tanah jajahan. Ini merupakan Museum Aditya Warman yang merupakan lokasi dari Tugu Misail berdiri. Namun sekarang hanya menjadi kenangan.